Shalom semua jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun kita sekalian berada bersama dengan keluarga kita masing-masing. Saya mau mengucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus menjaga, menyertai kita, bahkan memberi kita pengharapan, kekuatan yang baru dalam kita melalui hari-hari situasi dalam keadaan negara kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini bertemakan mengenal Yesus yang tinggal di dalam orang yang percaya. Saya tidak membaca untuk kita karena tadi MC di awal ibadah kita sudah membacanya untuk kita bersama-sama, dan yaitu yang terdapat di dalam Injil Yohanes 15 ayat 1 sehingga ayat yang ke-8. Mengenal Yesus yang tinggal di dalam orang yang percaya. Di dalam perumpamaan ini, Yesus menegaskan bahwa Dia, Yesus Kristus sendiri adalah pohon anggur yang benar. Dan sementara itu kita sebagai pengikut-pengikutnya adalah ranting-rantingnya. Dan satu hal yang kita perlu tahu bahwa pohon ini sangat penting. Kenapa? Karena disitulah ranting-rantingnya akan melekat. Dan selain daripada itu, ranting itu adalah juga sebahagian daripada pohon itu. Ranting tidak mungkin dapat hidup dan berbuah tanpa melekat pada pohon. Artinya di sini bahwa ranting tidak akan mampu dapat hidup bersendirian tanpa melekat pada pohon itu. Kita adalah ranting-ranting dan Yesus adalah pohonnya. Itu sebabnya kita perlu melekat baik di dalam ataupun pada pohon, yaitu Yesus Kristus, karena firman Tuhan menegaskan bahwa di luar Tuhan Yesus kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan selain daripada itu, untuk berbuah dan untuk hidup, kita perlu melekat pada pohon, yaitu Yesus Kristus. Karena tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk menghasilkan buah. Dan kita juga perlu tahu bahwa menghasilkan buah adalah fungsi dan misi sesebuah pohon. Tujuan hidup seseorang adalah apabila dia memberikan buah. Ini merupakan intisari sebenar daripada perumpamaan yang Yesus nyatakan lewat pembacaan kita, di mana Yesus ingin supaya kita sebagai rantingnya menghasilkan buah yang tidak putus-putusnya di dalam kehidupan kita setiap hari. Menghasilkan buah adalah fungsi dan misi sesebuah pohon. Maksudnya di sini bahwa tujuan hidup kita di dunia ini adalah apabila kita memberikan buah. Tidak penting berapa lama usia seseorang, yang terpenting adalah di usia yang dijalaninya ia memberikan buah. Saudara yang kekasih, usia kita tidak terlalu penting bagi Tuhan. Tetapi yang sangat penting bagi Tuhan kita adalah saat kita menjalani usia kita di dunia ini, kita memberikan buah, kita menghasilkan buah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Besar ataupun kecil buah yang kita hasilkan, itu sudah cukup membanggakan Tuhan kita Yesus Kristus. Ranting yang melekat baik pada pohon akan memperolehi makanan dan air untuk tumbuh besarnya, sehingga dia semakin hari semakin menjadi semakin kuat, semakin kokoh, bahkan mengeluarkan buah. Jadi saudara, ini merupakan tujuan kita hidup di dunia ini, di mana kita harus memastikan kita hidup berbuah bagi Tuhan. Saya percaya, saya tahu bahwa kita memiliki latar belakang yang berbeda, namun kita memiliki kerinduan yang sama, di mana kita ingin berbuah dan menghasilkan buah untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan juga bagi Tuhan. Namun pertanyaan saya di sini adalah, buah seperti apakah yang sudah kita hasilkan, atau hidup kita masih belum berbuah sama sekali? Di dalam perumpamaan yang telah
kita baca, di mana Yesus mau menunjukkan kepada kita ada dua hal yang perlu berlaku untuk kita memiliki hidup yang berbuah. Poin yang pertama adalah rantingnya harus dikerat ataupun harus melalui proses pemangkasan. Di awal kami menyewa di tempat ini, owner rumah ini sudah memberitahu kepada kami bahwa di belakang rumah ini, di bahagian dapur, ada sebuah pohon anggur yang sudah lama tidak dijaga tetapi masih hidup. Dia berkata kepada kami, kalau kami mau terus menjaga boleh, kalau kami mau buang pun itu terpulang kepada kami. Jadi saya mengambil keputusan untuk menjaga saja pohon itu, dan sebelum itu saya memangkas pohonnya. Dan tidak lama selepas itu, pada PKP dari tahun yang lepas, dia kembali bertumbuh. Dan bapak saya sangat minat melihat pohon anggur itu. Dan dia membaca, dia mulai belajar bagaimana menjaga sebuah pohon anggur sehingga dia dapat menghasilkan buah. Dan stop di situ. Pada beberapa masa yang telah lepas, sewaktu bapak mereka sudah balik ke Sarawak, saya menjenguk kawan saya yang ada di kawasan perumahan ini, juga orang Indonesia, kawin Cina. Dan bila saya masuk di situ, di kawasan rumah dia, saya melihat ada sebuah pohon anggur yang kalau dilihat dengan mata kasar, pohon dia sangat kering, tidak cantik, juga gondol, tidak ada banyak daun-daun, dan cuma ada berapa saja cabang yang ada. Tetapi yang menarik minat saya di situ adalah di mana di pohonnya ada banyak gugusan-gugusan buah anggur yang masih kecil-kecil yang bergayut di atas pohon itu. Dan saya bertanya kepada dia bagaimana cara dia menjaga pohon anggur itu. Selain daripada membaja, menyiram dengan cukup air, dia katakan bahwa setiap ranting-rantingnya itu harus dibuang terlebih dahulu, dan daun-daunnya juga harus dibuang. Dan memang benar saudara, sewaktu saya balik ke rumah, saya terus mulai membersihkan pohon anggur yang di belakang rumah, karena selama ini saya tidak menjaga dia. Jadi dia menjalar, banyak menjalar, dia ada banyak dahan-dahan, dan daun-daunnya juga banyak rimbun. Jadi saya ke belakang dan saya memotong sebahagian besar daripada dahan-dahan yang sudah banyak menjalar dan membuang daun-daunnya. Hanya daun-daun yang masih muda saya kasih tinggal. Jadi benar, dalam beberapa waktu setelah itu, saya sudah lupa berapa lama, baru saya perhatikan bahwa ada 3 gugusan buah anggur yang mulai berbuah. Ada beberapa biji buah dia yang masih kecil. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perumpamaan tentang pohon anggur ini menjelaskan bahwa untuk berbuah, pohon itu pertama-tama harus dibersihkan, di mana rantingnya dibersihkan bersama dengan daun-daunnya. Jadi saudara, untuk sesebuah pohon anggur itu berbuah, yang pertama-tama yang harus dilakukan adalah dahan-dahannya yang banyak yang menjalar harus dipotong, dipangkas terlebih dahulu, dan juga daun-daunnya juga harus dibersihkan. Baja dan penyiraman air juga sangat diperlukan untuk menyuburkan pohon itu. Tetapi yang menjadikan pohon itu berbuah adalah setelah dahan-dahan dan daun-daunnya dibersihkan. Saat dahan-dahan dan daun-daun pohon anggur itu dipotong, dipangkas, sudah pasti dia akan meninggalkan kesan bagi ranting-rantingnya, di mana rantingnya pasti akan terluka. Tetapi tujuan pemangkasan itu adalah supaya ranting itu akan menghasilkan buah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin mau kita supaya kita berbuah bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tidak mau berkompromi dengan kesalahan, dosa-dosa yang masih ada di dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengasingkan perbuatan-perbuatan yang tidak benar di dalam kehidupan kita. Tuhan mau membersihkan kita
sehingga akhirnya kita menghasilkan buah yang berkualiti bagi Tuhan. Sewaktu kita berhadapan dengan kemalangan, kesulitan, kegagalan, ataupun doa-doa untuk sebuah harapan yang tidak terkabul, sudah pasti itu akan menimbulkan rasa sakit di dalam hati kita, kepahitan di dalam jiwa kita, mungkin bahkan akan menimbulkan depresi. Jadi sewaktu kita berhadapan dengan hal-hal begini, sudah pasti di dalam hati kita timbul keraguan-raguan akan kemahakuasaan Tuhan, karena apa yang kita inginkan tidak dikabulkan oleh Tuhan pada waktu yang kita inginkan. Saudara yang kekasih, jika hal ini terjadi di dalam hidupmu pada saat ini, dengarlah perumpamaan daripada Tuhan Yesus, di mana Tuhan mau kita berbuah, tetapi sebelum itu kita harus mengalami proses-proses tertentu yang bukan senang ataupun sesuatu hal yang menyakitkan kita, di mana kita harus dibersihkan terlebih dahulu daripada hidup berdosa kita. Karena Tuhan mau kita berbuah dan kita menghasilkan buah yang berkualiti bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui perumpamaan yang kita belajar, di mana Yesus menegaskan ada dua hal yang penting yang perlu untuk kita hidup berbuah bagi Tuhan. Yang pertama tadi adalah kita harus mengalami proses pemangkasan ataupun proses pembersihan. Yang kedua, yaitu untuk memiliki hidup yang berbuah, yaitu yang kedua daripada ayat firman Tuhan di mana Yesus berkata bahwa jika kamu tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Bermakna di sini bahwa Yesus harus tinggal di dalam kita dan kita harus tinggal di dalam Yesus. Melalui kalimat ini, Yesus menegaskan tentang dua kalimat kembar yang harus berjalan seiring, di mana dikatakan Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Kita tidak boleh hanya membiarkan Yesus tinggal di dalam kita, tetapi kita sendiri tidak mau tinggal di dalam Yesus. Atau sebaliknya, Yesus di dalam kita, tetapi kita tidak mau memberi ruang untuk Yesus tinggal dan hidup di dalam kehidupan kita. Buah dari kehidupan yang sejati hanya kita akan perolehi ketika kedua hal ini kita jalani secara konsisten, yaitu berjalan seiring, yaitu Yesus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Yesus. Agar kita tinggal di dalam Yesus dan Yesus tinggal di dalam kita, maka kita harus memiliki kerendahan hati, kemauan untuk melekat di dalam Yesus, tidak semata-mata hanya bersama dengan Yesus. Kita boleh bercermin daripada hal cerita tentang Yudas sendiri yang telah menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Selama 3 tahun, kira-kira 3 tahun, Yudas bersama dengan Tuhan Yesus. Kemanapun Yesus pergi, di situ Yudas berada. Tetapi Yesus tidak tinggal di dalam Yudas dan Yudas tidak tinggal di dalam Yesus. Sehingga Yudas digoda dengan keinginan akan materi. Sehingga akhirnya dia menjual dan mengkhianati Tuhan Yesus. Berbicara tentang kerendahan hati dan juga kemauan diri melekat di dalam Yesus, ini berbicara tentang pengujian diri, di mana sewaktu kita diproses dalam kehidupan kita, walau bagaimana sulit sukarnya pengujian, pemprosesan yang harus kita lalui, kita harus sentiasa melekat baik pada Tuhan Yesus. Karena sekali lagi saya mau menegaskan, di mana Yesus berbicara, di luar Dia kita tidak mampu menghasilkan apa-apa. Itu sebabnya kita harus melekat dengan Tuhan Yesus sebagai pohon anggur yang benar. Buah adalah bukti ataupun tanda bahwa kita sungguh-sungguh murid Yesus dan Bapa dimuliakan. Sewaktu kita diproses untuk berbuah, kita mungkin akan melalui pelbagai kesakitan. Tetapi apabila kita terus-menerus melekat pada Tuhan Yesus dan kita tidak bergantung kepada kemampuan diri kita,
dan akhirnya nanti kita akan menghasilkan buah. Dan buah ini adalah bukti bahwa kita adalah murid Yesus yang sesungguhnya, dan sehingga melalui buah itu nama Allah Bapa kita di surga dimuliakan. Namun saudara yang kekasih, apabila kita menghasilkan buah, tujuannya itu adalah bukan untuk penyombongan diri, tetapi untuk menyatakan Kristus lewat pikiran, lewat perkataan, bahkan juga lewat perbuatan kita. Karena di dalam Amsal 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Dan kita bandingkan di dalam Lukas 6 ayat 45b berkata, karena yang diucapkan mulut meluap dari hatinya. Saudara yang kekasih, sewaktu kita mengalami pemprosesan daripada Tuhan, sudah pasti mengambil tempo masa yang agak lama. Karena bukan senang untuk kita menyangkal diri kita sendiri. Bukan senang kita mengikuti keinginan roh. Karena seringkali keinginan daging kita, karena kita masih hidup di dunia ini, maka seringkali keinginan daging itu mau menguasai kita. Tetapi apabila kita terus melekat kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita, sewaktu kita berhadapan dengan situasi yang bertentangan ini, yaitu keinginan roh dan juga keinginan daging, kita terus melekat kepada Tuhan yang sumber kehidupan dan sumber kekuatan kita, maka akhirnya sewaktu dalam pemprosesan kita itu, kita melaluinya dengan tetap setia melekat kepada Yesus, akhirnya kita akan menghasilkan buah bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi sewaktu kita menghasilkan buah itu, ingat bahwa segala apa yang kita hasilkan itu bukan untuk penyombongan diri kita, tetapi adalah untuk kemuliaan Bapa kita di surga. Karena dikatakan dalam Lukas, karena yang diucapkan oleh mulut meluap dari dalam hati. Karena tanpa kita sadari, terkadang kita menyombongkan diri lewat kalimat-kalimat kita. Dan harus kita tahu bahwa apa yang diucapkan oleh mulut itu adalah meluap daripada hati kita. Panggilan pelayanan bukan untuk menjadikan kita nomor satu di mata dunia, melainkan menjadikan Tuhan nomor satu di mata kita. Maksudnya di sini bahwa apabila kita menghasilkan buah-buah yang berkualiti melalui kehidupan kita, yang harus kita tampilkan bukan diri kita, tetapi kebesaran kemuliaan Tuhan yang nampak melalui kehidupan kita. Di mana kita mau menjadikan Tuhan nomor satu di dalam kehidupan kita, maksudnya bahwa Tuhan semakin besar, semakin dimuliakan lewat kehidupan kita, dan sementara kita sebagai hambanya semakin kecil. Bila Yesus di dalam kita, maka kita tetap bersorak dan bersukacita di dalam segala sisi kehidupan, karena kita berada di dalam sumber kekuatan dan kehidupan kita, yaitu Yesus, sang pokok anggur yang benar. Yesus adalah pohon anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Ranting-ranting yang melekat baik pada pokok akan memperoleh makanan dan juga air untuk tumbuh besaran, sehingga ranting itu akan semakin kuat dan mengeluarkan buah yang berkualiti. Kita sebagai ranting, apabila kita berada di dalam Yesus dan Yesus ada di dalam kita, maka kita akan memperoleh kekuatan. Walaupun di dalam situasi keadaan apapun yang kita lalui, namun kita tetap berdiri teguh, kita memperoleh kekuatan karena Yesus adalah sumber kekuatan kita. Yesus adalah sumber damai kita, dan oleh karena Yesuslah kita dapat mampu hidup bahkan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, semoga kita semua diberkati. Mari kita berdoa bersama-sama, saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu oleh karena kesempatan kami mendengarkan firman-Mu.
Ajar kami Tuhan supaya kami menjadi ranting-ranting yang tetap bergantung harap kepada Engkau. Biar kami sentiasa hidup di dalam Engkau dan Engkau Yesus hidup di dalam kami. Di dalam apapun situasi yang kami lalui, kami tetap kuat mengharunginya karena kami percaya bahwa kami di dalam naungan Tuhan dan kekuatan Yesus akan memampukan kita dan kami melalui kehidupan kami yang kami lalui pada masa-masa sekarang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.